Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 25 bulan Rajab. 25 atau 24 ya? Rajabnya Senin tanggal 8 kan? Tanggal 25 bulan Rajab tahun 1443 Hijriah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita melanjutkan bab yang berikutnya, babu zikrin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-anbiya'a alaihimussalam. Bab Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan para nabi dan para rasul alaihimussalam yang beliau lihat pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Untuk mengulang kajian pada pertemuan yang telah lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit yang pertama bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di langit yang kedua bertemu dengan siapa? Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihimassalam. Kemudian di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Yusuf. Jangan melihat.
Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Idris. Kemudian di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan semua para nabi dan para rasul. Di antaranya yang telah dikisahkan. Kita lanjutkan hadis nomor 77. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baina Makkah wal Madinah. Kami berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah, antara Makkah dan Madinah. Famararna biwadin. Kami melewati lembah. Faqala ayyu wadin hada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, lembah apa ini? Faqalu wadil azraq. Para sahabat menjawab, ini adalah lembah al-azraq. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ka'anni anzuru ila Musa alaihi wassalam. Seakan-akan aku melihat Nabi Musa alaihi salam. Fadzakara min launihi wa sya'rihi syai'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang rambutnya dan warnanya Nabi Musa alaihi salam. Wadi'an isba'aihi fi udhunaihi lahu ju'arun ila Allah ta'ala bitalbiyah marran bihadal wadi. Nabi Musa alaihi salam meletakkan, yaitu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan dua jarinya di kedua telinganya. Lahu ju'arun ila Allah ta'ala. Nabi Musa alaihi salam mengeraskan suaranya bertalbiyah, membaca talbiyah ketika melewati lembah ini. Qala, Abdullah bin Abbas bercerita lagi, thumma sirna hatta ataina ala thaniyatin. Kemudian kami melanjutkan perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjalanan haji dari Mekah atau dari Madinah ke Mekah. Hatta ataina ala thaniyah, sehingga kami melewati jalan. Faqala ayyu thaniyatin hada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, jalan apa ini? Qalu harsha aw liftun. Ini tempat namanya harsha atau lift. Faqala ka'anni anzuru ila Yunus ala naqatin hamra alaihi jubbatu suf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seakan-akan aku melihat Nabi Yunus alaihi salam di atas onta merah. Beliau memakai jubah yang terbuat dari bulunya kambing.
khitamu naqatihi lifun khulbatun maran bihadal wadi mulabbiyan. Tali ontanya dari lifun, itu dari daunnya kurma. Nabi Yunus melewati lembah ini, itu lembah Harsyah. Beliau mengumandangkan talbiyah. Hadis berikutnya, hadis nomor 78. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina usriya bi laqitu Musa alaihi salam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Aku bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Fana'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang ciri-ciri Nabi Musa alaihi salam. Fa idza huwa rajulun hasibtuhu qala muttaribun. Rajulur ra's ka'annahu min rijali Shanu'ah. Aku melihat Nabi Musa alaihissalam. Tiba-tiba aku melihatnya laki-laki yang kuat, keras badannya. Rajulur ra's, rambutnya keriting. Ka'annahu min rijali Shanu'ah, seperti yaitu laki-laki dari qabilah Shanu'ah. Qala walaqitu Isa, aku bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Fana'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa rab'ah ahmar ka'annahu kharaja min Dimas, yakni hammaman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Isa dan beliau menceritakannya tentang ciri-cirinya Nabi Isa. Dan Nabi Isa alaihissalam adalah laki-laki yang rab'ah. Rab'ah itu yang badannya bidang, kulitnya berwarna merah, putih kemerah-merahan. Ka'annahu kharaja min Dimas, yakni hammaman, seperti dia keluar dari pemandian air hangat. Itu kulitnya putih kemerah-merahan. Nabi Isa alaihissalam. Qala wa ra'aitu Ibrahim alaihissalam wa ana asbahu waladihi bih. Dan aku melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, dan aku adalah anaknya yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mirip dengan Nabi Ibrahim. Qala fa'utitu bi ina'aini fi ahadihima labanun wa fil akhar khamrun. Kemudian pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj, aku diberi dua bejana. Salah satunya isinya susu, dan bejana yang lain isinya khamr. Faqila li, dikatakan kepadaku, khud ayyahuma syi'ta, ambillah mana kedua bejana yang kamu inginkan. Fa akhadtul labana fasharibtuhu, aku pun mengambil bejana susu dan aku meminumnya. Faqala hudital fitrah au asabtal fitrah,
Lalu malaikat Jibril berkata kepadaku, kamu diberi petunjuk, kamu telah sesuai dengan fitrah. Ama innaka law akhadtal khamra ghawat ummatuka. Sekiranya engkau mengambil khamr, maka umatmu akan tersesat. Umatmu akan terombang-ambingkan di dalam kesesatan seluruhnya. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Yang pertama, annal anbiya'a dinuhum wahid. Bahwasannya para nabi dan para rasul agama mereka satu. Bahwasannya para nabi dan para rasul agama mereka satu. Itu mereka agamanya adalah Islam. Agamanya adalah tauhid, la ilaha illallah. Adapun syariatnya ada sedikit perbedaan. Adapun syariatnya ada sedikit perbedaan. Maka pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi SAW dipertemukan dengan semua para nabi dan para rasul, dan semuanya menyambut Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasannya para nabi dan para rasul itu satu, agamanya satu, yaitu agama tauhid. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, al-anbiya'u ikhwatun li'allat, abuhum wahid, ummahatun syatta, dinuhum wahid. Para nabi dan para rasul adalah saudara sebapak, ayahnya satu dan ibunya banyak. Yang dimaksud adalah dinuhum wahid, agama mereka satu, sedangkan syariatnya ada sedikit perbedaan. Kita katakan ada sedikit perbedaan, bukan beda sama sekali, enggak, tetapi ada sedikit perbedaan antara salah satu nabi dengan nabi yang lainnya. Pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran keutamaan haji dan umrah dengan ahlul ilmi. Keutamaan haji dan umrah dengan ahlul ilmi, dengan ulama, dengan pembimbing yang memahami sunnah. Demikian, maka para sahabat sangat senang haji dan umrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya dibimbing untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah yang sesuai sunnah. Demikian, maka apabila kita umrah ataupun haji, hendaklah mencari travel yang bagus, bukan bagus fasilitasnya, tetapi carilah pembimbing yang mengajarkan kepada kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Adapun travel umumnya itu banyak travel yang tidak sesuai sunnah. Padahal kadang-kadang pembimbingnya ngakunya ustadz sunnah, tetapi kurang sesuai sunnah. Karena apa? Karena banyak yaitu wisata-wisata yang menyelisih sunnah, seperti menziarahi yaitu laut mati,
menziarahi Ashabul Kahfi. Ya apa bedanya dengan ziarah Wali Songo? Subhanallah. Apa mana dalilnya menziarahi Ashabul Kahfi, menziarahi sini, menziarahi sana, subhanallah. Timbang dengan dalil. Karena tidak semua yang dilakukan itu sesuai dalil. Sedangkan kita punya prinsip tidak boleh safar niat ibadah kecuali menuju apa? 3 masjid. Masjid apa saja? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid mana? Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa, ya wis Masjidil Aqsa saja. Jangan ke Laut Mati. Jangan ke Ashabul Kahfi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ke Masjidil Aqsa naik Gunung Tursaina. Naik ke Gunung Tursaina. Setelah turun dari Gunung Tursaina, ada sahabat yang mengingkarinya. Lau ra'aituka lamana'tuka. Wahai Abu Hurairah, kalau aku melihat kamu naik Gunung Tursaina, ini gunung penuh sejarah. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, wa turi sinin, demi Gunung Tursaina. Abu Hurairah naik, diingkari Abu Hurairah. Abdullah bin Umar mengingkari orang yang naik Gunung Tursaina. Jadi itu tidak semua tempat bersejarah lalu kita dianjurkan menziarahinya. Dan ziarah yang paling afdal adalah ziarah Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Selesai. Jadi kalau kita yaitu tidak sampai ke Masjidil Aqsa. Umumnya yang umrah itu Makkah Madinah. Selesai. Tapi tidak sekarang di Mekah ada keliling Tour City ke Hudaybiyah, Tour City ke mana, yaitu ke pemukiman Arab lama, lihat pakaian adat, ke kebun kurma. Ngapain saya main metik kurma? Kurma wis beli di mana-mana bisa. Gak harus metik langsung ke buat kurma. Makanan menu Arab, makanan Arab gak usah jauh-jauh, di Ampel sudah banyak. Subhanallah. Kenapa kok? Jadi mereka yang pernah mengajak saya menjadi pembimbing, banyak yang protes. Tour City, ya silakan Tour City, tapi saya tidak ikut. Saya Masjidil Haram saja. Eman, sholat di Masjidil Haram 1 hari seperti sholat di Masjid Al-Hidayah berapa hari? Berapa hari? Seperti sholat di sini 300 tahun. Subhanallah, orang itu kalau diingatkan pahala tidak percaya. Kepinginnya keliling-keliling, apa manfaatnya? Museum Quran, museum ini semua gak ada faedahnya. Salat saja di Masjidil Haram, perbanyak ibadah. Demikian ini pentingnya umroh bersama pembimbing, sesama ustadz yang istiqomah di atas sunnah, berpegang teguh ta'zimud dalil. Wahai jamaah, ngapain kita ke sana? Keliling-keliling. Subhanallah. Di Madinah keliling sana, keliling sana, keliling sana, capek. Lebih utama kita menghatamkan Al-Quran di Masjid Nabawi sekali, Masjid Al-Haram sekali. Nggak ada kepikiran seperti itu. Fokus sholat tahajud di sana, sholat duha, tawaf diperbanyak. Harus sabar. Sudah ke sana itu wisata yang paling religi, yang paling afdal. Maka jangan disia-siakan. Mumpung di sana cuma 1 pekan, gak khatam apa-apa. Jadi ada yang alhamdulillah, salah satu jamaah, alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas bimbingannya, saya khatam Al-Quran selama perjalanan haji sekali. Lumayan. Ada yang bisa menghatamkan 2 kali, Madinah sekali, Makkah sekali. Demikian. Selesai umroh, bertambah iman, bertambah ketakwaan. Setiap sholat selalu ngejar takbiratul ihram bersama imam. Demikian, bukan malah gelai panganan dosana.
Memang orang Indonesia ini senengane yaitu keliling. Sampai ngaji pun harus keliling. Harus keliling baru ngaji. Kalau enggak keliling, enggak rekreasi, enggak ngaji. Kalau ngaji di tempat-tempat wisata baru semangat. Subhanallah. Maka itulah pentingnya. Maka Abdullah bin Umar ketika ada yang mengatakan jamaah haji banyak, Abdullah bin Umar berkata, yang rekreasi banyak, yang haji sedikit. Yang rekreasi banyak, az-zuwaru kathir, yang ziarah banyak, yang haji sedikit. Itu zamannya sahabat Abdullah ibnu Umar. Lalu bagaimana Abdullah bin Umar kalau melihat jamaah haji dan jamaah umrah sekarang? Banyak, yaitu amalan-amalan yang menyelisihi sunnah yang dilakukannya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran bahwasannya Nabi SAW tidak mengetahui ilmu gaib. Bahwasannya Nabi SAW tidak mengetahui ilmu gaib. Dari mana kita mengambil faedah ini? Coba dipikirkan. Nabi SAW tidak mengetahui ilmu gaib. Dari mana? Iya, pertanyaan. Nabi SAW bertanya, ini lembah apa ini? Ini menunjukkan faedah pelajaran penting bahwasannya Nabi SAW tidak mengetahui ilmu gaib. Kemudian pelajaran berikutnya bahwasannya para nabi dan para rasul melaksanakan ibadah haji di Masjidil Haram. Bahwasannya para nabi dan para rasul melaksanakan ibadah haji di Masjidil Haram dan di Masy'aril Haram. Masjidil Haram, demikian di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram mencakup Mina, Musdalifah dan Arafah. Nabi Musa alaihissalam kemana hajinya? Ya hajinya ke Mekah. Nabi Isa atau Nabi Yunus hajinya kemana? Ke Mekah. Jadi Mekah atau Ka'bah itu kiblatnya para nabi dan para rasul. Dan tempat hajinya para nabi dan para rasul. Itu menunjukkan kepada kita faedah yang yaitu pertama tadi bahwasannya para nabi dan para rasul agamanya sama, yaitu agama Islam, agama tauhid. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi masyru'iyatu raf'is shaut bitalbiyah, disyariatkan bertalbiyah dengan suara keras. Disyariatkan talbiyah dengan suara keras. Jadi Nabi Musa alaihissalam apabila talbiyah beliau yaitu meninggikan suaranya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi talbiyah terus. Dari kapan? Dari mikot sampai melihat Ka'bah. Demikian jamaah umrah sekarang talbiyah kalau dari mikot 10 menit kok. Setelah itu foto selfie. Maka umrahnya dapat pahala umrah selfie. Alhamdulillah. Alhamdulillah untungnya. Allahu Akbar. Para sahabat talbiyah dari Madinah sampai melihat Ka'bah. Dari mikot. Demikian umrah, bukan main-main umrah itu.
Bukan rekreasi, bukan kepingin ruh Madinah. Tapi benar-benar ibadah, dimanfaatkan betul. Abdullah bin Umar kalau umrah atau haji, beliau bertalbiyah dari miqat sampai Mekah suaranya sudah habis. Sekarang tidak. Talbiyah itu kapan? Talbiyah itu biasanya jamaah umrah yang kita cermati. Kalau dari miqat talbiyah 10 menit. Pembimbingnya berhenti, jamaahnya turu kabeh atau sibuk ngobrol, cerita. Kemudian kalau menjelang masuk Mekah, oh jamaah, kita sudah dekat Mekah, talbiyah lagi. Jadi koyok gendang. Ketika berangkat talbiyah, kemudian berhenti talbiyah. Kalau mau sampai Mekah, talbiyah mana? Subhanallah. Ya itulah kualitas ibadah akhir zaman. Kalau para sahabat enggak, talbiyah terus, padahal dulu perjalanannya perjalanan darat 10 hari, enggak bosan talbiyah. Kita sekarang talbiyah sebentar saja sudah jenuh. Maka orang-orang yang benar umroh, kepingin mengamalkan sunnah, enggak berhenti talbiyah. Dari miqat sampai melihat Ka'bah baru berhenti talbiyah. Suara habis tidak mengapa, Allah mengganti dengan suara yang lebih baik. Demikian. Maka koreksi umrah kita kalau kita sudah pernah umrah. Banyak kan jamaah umrah demikian. Apalagi talbiyahnya ada nyanyiannya. Labbaik Allahumma labbaik. Kemudian jamaahnya ikut. Kemudian ustadznya lagi. Labbaik la syarika laka labbaik. Jamaah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanallah, nyanyian, jadikan nyanyian. Para sahabat bertalbiyah sambil menangis. Para sahabat bertalbiyah sambil menangis, meneteskan air mata, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kalau ada orang bertalbiyah ikhlas karena Allah dan meninggikan syiar agama Allah, malaikat berkata, absyir bil jannah, bergembiralah kamu dijamin masuk surga. Apakah kita tidak gemeter, tidak merinding dengan hadis seperti itu? Nabi SAW bersabda, ma labba mulabbin illa busyira bil jannah. Tidak ada seorang pun bertalbiyah kecuali dikabarkan malaikat absyir bil jannah, bergembiralah dengan surga. Maka orang-orang yang khusyuk talbiyahnya tidak berhenti talbiyah, walaupun yaitu istirahat, ambil air untuk buang air atau ambil wudu atau untuk sholat, dari turun bus talbiyah, Allah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sama sekalian perlu kita pahami bahwasannya adanya alat transportasi ini sudah mengurangi ibadah, memudahkan tetapi mengurangi. Dahulu para sahabat talbiyah dari Madinah sampai Mekah ini 10 hari, paling tidak 9 hari atau 10 hari. Sekarang cuma ditempuh 5 jam. 5 jam saja sudah bosan bertalbiyah. 5 jam tok. Kita jauh-jauh, kita mengeluarkan uang banyak. Bisanya ingin keliling-keliling Makkah dan Madinah. Padahal ini adalah ibadah yang paling afdal. Di antara ibadah yang paling afdal bagi jamaah haji dan bagi jamaah umrah. Pada tahun 2004, wallahu a'lam, 2004 atau 2000 sekian, 2004 atau 2005. Saya ingat ketika haji di Mina jam 3 atau bangun subuh, ada guru kami yaitu Syekh Muhammad bin Musa Al-Lunasr
seorang ulama dari Jordan yang selalu ke Indonesia mengadakan daurah. Saya ingin tahu apa yang dilakukan oleh seorang ulama. Maka beliau keluar, saya intip dari jauh. Dari kamarnya menuju kamar mandi, talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kemudian masuk kamar mandi wudu. Kemudian selesai wudu pulang ke tendanya lagi di Mina, talbiyah lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Karena apa? Karena Nabi SAW bersabda, afdalul haji al-hajju was-sajju. Ibadah haji yang paling afdal, amalan haji yang paling afdal adalah al-hajju, meninggikan suara dengan talbiyah. Kalau kita dari pesawat, ya talbiyahlah di pesawat. Sampai Jeddah talbiyahlah lagi. Terus dari Jeddah ke Masjidil Haram, talbiyah terus, jangan berhenti sampai melihat Ka'bah. Demikian sedikit orang yang faham, yang meninggikan atau menjunjung tinggi syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu pun demikian, talbiyahlah, tapi suaranya cukup didengarkan sendiri. Kalau bapak-bapak keraskan suara, labbaik Allahumma labbaik, jangan malu. Talbiyah kok malu? Ini syiar agama Allah ini. Allah Ta'ala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu adalah tanda ketakwaan hati. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran disyariatkan haji naik kendaraan. Disyariatkan haji naik kendaraan. Mana dalilnya? Nabi Yunus naik apa? Naik onta. Onta maksudnya kendaraan. Bukan berarti sekarang kalau umroh naik unta. Dari Indonesia naik onta sampai sana berapa bulan? Iya. Kalau dari Madinah sampai Mekah 10 hari. Padahal perjalanan sekarang 4 jam, 5 jam. Ya tinggal mengalihkan saja. Bulan-bulanan kita naik unta ke teko-teko. Nyasar nang India nanti. Intinya disyariatkan naik kendaraan, termasuk mobil, termasuk bus, termasuk kapal, termasuk pesawat. Ini juga namanya kendaraan. Berarti haji naik kendaraan itu bukan bid'ah, malah sunnah. Malah sunnah. Nabi SAW melihat ada seorang sahabat dari Madinah ke Mekah jalan kaki. Nabi SAW bersabda, naiklah ontamu. Dia berkata, aku bernadar jalan kaki. Ontanya dituntun. Ya kalau sekarang naik mobil, mobilnya disuruh gitu ya. Nabi SAW bersabda, naiklah ontamu. Tetap orang tersebut. Sampai yang ketiga Nabi SAW marah, waihat, celaka kamu. Naiklah ontamu. Allah tidak butuh kamu menyiksa dirimu sendiri. Nadar kayak gitu tidak ada faedahnya. Nadar yaitu umrah berjalan, padahal sudah ada apa? Kendaraan. Kecuali kalau dia tidak punya kendaraan, kemudian umrah berjalan kaki tidak masalah. Tapi kalau dia punya kendaraan, lebih utama naik kendaraan. Maka di sini Nabi Yunus alaihissalam yaitu melaksanakan ibadah haji naik onta. Kemudian pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya dari hadis yang telah dibacakan, fihi fadlul laban, keutamaan susu. Maka pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi SAW memilih bejana yang ada susunya. Maka malaikat Jibril berkata, asabtal fitrah,
kamu telah sesuai dengan fitrah. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan bab berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullah fi dzikrin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masih alaihi salam wad dajjal. Bab cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Isa alaihi salam dan melihat Dajjal. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman baina dhahranain nas al-masih ad-dajjal. Abdullah bin Umar berkata, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan al-masih ad-dajjal kepada para sahabatnya. Dajjal dinamakan al-masih. Nabi Isa alaihi salam juga dinamakan apa? Al-masih. Hanya saja kalau disebutkan Al-Masih saja, maksudnya siapa? Nabi Isa Dajjal. Kalau disebutkan Al-Masih saja, maka yang dimaksud adalah Nabi Isa alaihi salam. Jelas ya? Kalau disebutkan Dajjal, ada tambahannya Al-Masih Dajjal. Apa artinya Al-Masih? Masaha yamsahu artinya menghapus. Masaha yamsahu artinya menghapus. Nabi Isa alaihi salam dinamakan Al-Masih karena beliau mengobati penyakit dengan cara mengusap, menghapus, yaitu badan orang yang sakit. Sakit apapun diobati Nabi Isa dengan diusap, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Isa alaihi salam dinamakan Al-Masih karena beliau menghapus kegelapan dengan cahaya. Nabi Isa alaihi salam dinamakan Al-Masih karena beliau menghapus kegelapan, yaitu menghapus kerusakan yang terjadi di muka bumi setelah dirusak Dajjal. Dihapus Nabi Isa alaihissalam dengan cahaya. Kemudian Dajjal dinamakan Al-Masih. Dajjal dinamakan Al-Masih karena matanya dihapus penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Matanya sebelah kanan penglihatannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Dajjal dinamakan Al-Masih. Kemudian Dajjal juga dinamakan Al-Masih karena Dajjal yaitu menghapus cahaya dengan kegelapan. Menghapus cahaya dengan kegelapan. Dajjal juga dinamakan Al-Masih karena dia menghapus semua permukaan bumi. Artinya semuanya didatangi, termasuk buyung didatangi. Semuanya didatangi oleh Dajjal. Menghapus artinya menghapus semua permukaan bumi. Artinya semua permukaan bumi pernah didatangi Dajjal. Kecuali mana? Kecuali Makkah dan Madinah. Karena Makkah dan Madinah dijaga oleh para malaikat. Demikian tentang makna Al-Masih. Kita lanjutkan.
Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala laisa bil a'war." Sesungguhnya Allah yang maha mulia lagi maha tinggi, laisa bi a'war, tidak buta sebelah mata. Allah itu suci dari cacat. Sedangkan Dajjal yang ngaku menjadi Tuhan banyak cacatnya. Cacat Dajjal itu. Maka awal mula keluar Dajjal berdakwah, ana nabiyun, aku adalah seorang nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Lama kelamaan semakin banyak pengikutnya, Dajjal berkata, ana rabbukum, aku adalah Tuhan kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis ini, innallaha tabaraka wa ta'ala laisa bi'awar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak buta sebelah mata. Kemudian kita lanjutkan, ala innal masihad dajjal aqwaru ainil yumna ka'anna ainahu ainabatun tafiyah. Ingatlah bahwasanya Dajjal itu buta matanya yang sebelah kanan. Ka'anna ainahu ainabatun tafiyah, matanya seperti buah anggur yang muncul. Artinya matanya cacat. Dan Allah Subhanahu wa taala maha suci dari cacat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urani fil lailah urani al-lailah fil manam 'inda al-Ka'bah fa idza rajulun adam ka'asani ma tara min udmir rijal tadribu limmatuhu baina mankibaihi rajulu sya'ri yaqturu ra'suhu ma'an wadi'an yadayhi ala mankibai rajulaini wa huwa bainahuma yatufu bil bait faqultu man hada qalu al-masih ibn maryam. Nabi SAW bercerita, ketika aku tidur di Ka'bah, aku diperlihatkan seakan-akan aku melihat laki-laki yang warnanya kemerah-merahan. Ini coklat yang dimaksud adalah kemerah-merahan. Itu putih kemerah-merahan. Ka'ahsani ma tara min udmir rijal, seperti engkau melihat warna laki-laki yang paling bagus. Tadribu limmatuhu baina mankibaihi, ujung rambutnya sampai di dua pundaknya. Rajulus sya'ri, rambutnya lurus. Yaqturu ra'suhu ma'an, rambutnya ini walaupun tidak menyentuh air seakan-akan meneteskan air. Jadi orang itu kalau habis mandi kelihatan seger. Seperti itu Nabi Isa alaihissalam, rambutnya terus seperti itu, seakan-akan kelemis meneteskan air. Wadi'an yadaihi ala mankibai rajulain, dia meletakkan kedua tangannya di atas, yaitu pundak dua orang malaikat. Wa huwa bainahuma yatufu bil bait, dan dia tawaf, yaitu di antara kedua orang tersebut tawaf di Ka'bah. Faqultu man hadha, aku bertanya kepada malaikat Jibril, siapa orang tersebut? Qala al-Masih ibnu Maryam, dia adalah al-Masih ibnu Maryam. Wa ra'aitu rajulan wa ra'aitu wara'ahu rajulan ja'dan qatata a'waral aini al-yumna ka asbahi man ra'aitu
minan nas bibni qatan wadi'an yadahu ala mankibai rajulin yatufu bil bait faqultu man hadha qala hadzal masihud dajjal. Kemudian Nabi SAW bercerita lagi, dan aku melihat di belakang Nabi Isa alaihissalam seorang laki-laki jakdan ototo, rambutnya itu keras, keriting dan keras. Dan aku melihatnya seperti orang laki-laki dari kabilah Ibni Qatan, itu dari Bani Syanu'ah. Dia meletakkan tangannya di atas pundak dua orang laki-laki mengelilingi Ka'bah ini. Faqultu man hada? Aku bertanya kepada malaikat Jibril, siapa orang yang aku lihat tadi? Qala hadzal masihud dajjal. Orang tersebut adalah al-masihud dajjal. Wallahu ta'ala a'lam. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi bayanu kamali sifatillahi tabaraka wa ta'ala. Keterangan sempurnanya sifat-sifat Allah. Keterangan sempurnanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna sifat-sifatnya, maha sempurna zat-zatnya. Zatnya Allah sempurna, sifat-sifatnya sempurna, dan perbuatan-perbuatannya sempurna. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annallaha munazzahun an kulli aibin wa naqsin. Bahwasannya Allah maha suci dari sifat cacat dan sifat kurang. Bahwasannya Allah maha suci dari sifat cacat dan sifat kurang. Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna zatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna sifat-sifatnya. Dan Allah maha suci dari sifat kurang. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi itsbatu al-ainaini lillah. Mengimani bahwasannya Allah memiliki dua mata. Mengimani bahwasannya Allah memiliki dua mata, dan kita tidak tahu bagaimananya. Kita faham maknanya, makna mata itu jelas. Allah memiliki penglihatan, maknanya jelas penglihatan. Dan Allah memiliki pendengaran, maknanya jelas pendengaran. Namun kita tidak tahu bagaimananya. Demikian. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mengimani Allah bersemayam di atas arsy. Kita mengimani Allah memiliki dua tangan dan sifat-sifat yang lain. Adapun ahlul bid'ah, ada yang menyamakan sifat Allah dengan sifatnya makhluk. Tangan Allah seperti tangan kita, mata Allah seperti mata kita, pendengaran Allah seperti pendengaran kita, dan yang lainnya. Ini kelompok yang menyimpang, sesat
dalalah. Kelompok yang lain, ada kelompok yang yaitu menafikan sifat Allah. Allah tidak mungkin punya mata. Berarti Allah sama dengan makhluknya. Allah tidak punya wajah. Ada yang mengatakan yaitu kalau Allah punya wajah, berarti kayak apa? Hah? Kayak Angry Birds, subhanallah. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekal wajah Allah. Allah kekal wajahnya dan zatnya juga kekal. Demikian. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat Allah. Menetapkan Allah punya tangan bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Karena kita hanya mengatakan Allah memiliki tangan, Allah memiliki penglihatan, dan penglihatan Allah itu sempurna. Semua sifat-sifat Allah itu sempurna, suci dari cacat dan suci dari kekurangan. Kita mengimaninya, kita menetapkannya sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu bagaimananya. Al-Imam Malik rahimahullah ditanya tentang bagaimananya istiwanya Allah. Allah bersemayam di atas arsy. Maka Al-Imam Malik ditanya oleh seseorang yang ada di dalam majelis, kaifa istawa? Bagaimana Allah bersemayam di atas arsy? Lalu Imam Malik berkata, dan perkataannya Imam Malik ini dijadikan oleh para ulama sebagai kaidah di dalam bab sifat. Imam Malik berkata, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Al-istiwa'u ma'lum, Allah bersemayam di atas arsy, itu maknanya jelas, diketahui maknanya. Wal kaifu majhul, bagaimananya tidak diketahui, wallahu a'lam. Allah mengabarkan Allah di atas arsy, dan Allah tidak mengabarkan kepada kita bagaimananya. Wal imanu bihi wajib, mengimani yaitu sifat-sifat Allah hukumnya wajib, dan bertanya bagaimananya itu bid'ah. Jelas ya? Jadi terhadap semua sifat Allah kita wajib mengimaninya. Allah Maha melihat, artinya Allah sempurna penglihatannya. Maka para ulama mengambil faedah dari hadis ini. Innallaha tabaraka laisa bi'awar. Allah tidak buta sebelah mata. Maka Al-Imam Ibnu Khuzaimah, muridnya Imam Bukhari, berkata menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, isbatu sifatil ainaini lillah, mengimani sifat mata, yaitu Allah memiliki dua mata, dan Allah Maha Suci dari menyerupai makhluknya. Karena apabila makhluk antara satu dan yang lainnya tidak sama, jadi manusia saja tidak sama. Matanya orang Jepang sama matanya orang Arab sama atau tidak sama? Pada menungso. Ana yang swipit, ana yang apa? Belok. Iya. Matanya yaitu binatang antara satu dan yang lain tidak sama. Lalu bagaimana sifatnya makhluk dengan sifatnya apa? Al-Khaliq. Kita wajib mengimani dan kita wajib menetapkan. Dan apabila kita menetapkan, bukan berarti kita menyamakan dengan apa? Makhluknya. Demikian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran annal anbiya'ah ahsanun nasi khalqan wa khuluqan, bahwasannya para nabi
bahwasannya para nabi adalah manusia yang paling sempurna fisiknya dan akhlaknya. Bahwasanya para nabi adalah manusia yang paling sempurna fisiknya dan paling sempurna akhlaknya. Jadi semua para nabi. Jadi Nabi SAW sangat mulia akhlaknya dan paling bagus fisiknya. Ketika hijrah ke Madinah, sampai di Madinah disambut oleh orang-orang. Yang disalami itu Abu Bakar As-Siddiq. Karena Nabi SAW kelihatan lebih muda, lebih ganteng. Jadi orang-orang nyalam. Orang-orang Madinah sebelumnya belum melihat Nabi SAW. Banyak yang belum melihat Nabi SAW. Maka Abu Bakar ini tidak enak. Nah dia ya Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar berdiri, mengambil kain, menaungi Nabi SAW dari kepanasan. Ini cerdasnya Abu Bakar As-Siddiq. Baru orang-orang Madinah tahu kalau yang lebih muda tadi fisiknya, padahal usianya lebih tua 2 tahun, adalah Nabi SAW. Kenapa? Karena para nabi itu diciptakan oleh Allah dengan akhlak yang paling bagus, dengan fisik yang paling bagus. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ra'aitul qamara lailatal badr." Aku melihat bulan, yaitu pada malam bulan purnama. Summa ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku melihat wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtuhu ajmala ahsana minal badr. Aku lihat wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih indah daripada bulan di malam bulan purnama. Maka lihatlah bagaimana pada hadis ini tentang bagusnya fisik Nabi Isa alaihi salam. Demikian pula Nabi Musa, demikian pula nabi-nabi yang lainnya diciptakan oleh Allah dengan fisik yang paling sempurna dan akhlak yang paling sempurna. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi isbatu khuruji ad-dajjal fi akhir zaman. Mengimani keluarnya Dajjal di akhir zaman. Mengimani keluarnya Dajjal di akhir zaman. Dan ini adalah hadisnya mutawatir. Kapan Dajjal keluar? Dajjal keluar apabila kaum muslimin melupakan tentang Dajjal di atas mimbar, terutama mimbar Jumat. Jadi apabila Jumatan, lihatlah khatib-khatib jarang sekali yang mengkisahkan tentang bahayanya Dajjal. Maka Dajjal akan keluar apabila, yaitu diantara tanda-tandanya, tidak ada lagi yang menceritakan tentang Dajjal di atas mimbar. Kemudian tanda-tandanya kapan Dajjal itu keluar? Tanda-tandanya yaitu 3 tahun terakhir sebelum keluarnya Dajjal, Allah menahan sepertiga. Jadi Allah Subhanahu wa taala menahan sepertiga hujan. Dan Allah Subhanahu wa taala menahan sepertiga tumbuh-tumbuhan. Jadi sepertiga tumbuh-tumbuhan atau tanaman tidak keluar lagi buahnya. Ini 3 tahun yang terakhir. Kemudian 2 tahun yang terakhir sebelum keluarnya Dajjal, Allah menahan setengah hujan.
Dan Allah Subhanahu wa taala menahan setengah tumbuh-tumbuhan. Ini tanda sebentar lagi akan keluar Dajjal. Kemudian di tahun yang terakhir sebelum keluarnya Dajjal, tidak ada satu tetes hujan pun. Dan tidak ada satu tanaman pun yang keluar, yang tumbuh. Tidak ada tanaman, buah tidak ada. Makanan orang yang beriman ketika itu apa? Apa makanannya? Tasbih. Itu berzikir kepada Allah. Makanannya adalah tasbih. Demikian. Lalu keluar Dajjal. Lalu Dajjal mengatakan, aku nabi. Semua orang mengikuti. Banyak orang-orang yang mengikutinya. Kemudian lama-lama Dajjal mengatakan, ana rabbukum. Aku adalah Tuhan kalian. Lalu Nabi SAW bersabda pada hadis ini, wa anna rabbakum laisa bi'aqwar. Tuhan kalian itu bukan buta sebelah mata. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, wa anna wa lan taw rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa melihat Tuhan kalian sampai kalian meninggal dunia. Jadi Nabi SAW dari Isya sampai subuh di atas mimbar cerita tentang Dajjal, tentang peristiwa yaitu tanda-tandanya hari kiamat. Maka para sahabat mengatakan, hafidhah man hafidhah wa jahila man jahila. Maka sahabat yang masih ingat dia menghafalnya, dan sahabat yang lupa maka mereka melupakan. Jadi Nabi SAW dari Isya sampai subuh daurah tabligh akbar dari Isya sampai subuh. Itu cerita tentang asyratus saah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Tidak keluar illa lil hajah, kecuali buang air langsung balik lagi ke mimbarnya untuk cerita tentang tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya tentang keluarnya Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan. Kemudian kita perhatikan kondisi yang seperti itu. Tidak ada makanan. Lalu Dajjal membawa fitnah. Punya gunung yang terbuat dari roti, punya sungai. Dajjal bisa mengatakan, wahai langit turunkan hujan, wahai bumi keluarlah tumbuh-tumbuhanmu, tanaman-tanamanmu. Maka alangkah banyaknya pengikutnya Dajjal. Jangankan Dajjal yang senior, Dajjal junior banyak pengikutnya. Jangankan Dajjal yang junior, imamnya Dajjal. Lawang Dajjal yang dajjal-dajjalan saja banyak pengikutnya. Demikian. Maka Rasulullah SAW bersabda, man sami'a bidajjal falyan'a minhu. Siapa yang mendengar Dajjal hendaklah menjauh. Jauhlah ke tempat-tempat terpencil. Menjauhlah ke tempat-tempat terpencil seperti hutan-hutan, gunung-gunung, atau tempat-tempat padang pasir, karena yang didatangi Dajjal itu tempat kerumunannya manusia. Bukan berarti dari hadis ini diambil pelajaran yaitu dianjurkan jualan kaplingan di gunung. Lalu ada yaitu simbolnya atau semboyannya, siapa yang kepingin selamat dari Dajjal tuku kaplingan begini. Ini semuanya khayalan. Ini semuanya yang subhanallah ustaz-ustaz akhir zaman. Ustaz-ustaz akhir zaman itu umumnya peramal. Tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Ada yang mengabarkan Dajjal sudah keluar. Dajjal sudah keluar. Lalu kita mengatakan Dajjal dari dulu sudah keluar. Itu Dajjal yang junior. Dan Dajjal itu pendusta. Di antara yang mengatakan Dajjal sudah keluar, yaitu termasuk Dajjal, karena dia dusta. Kan Dajjal itu di dalam bahasa Arab dusta. Pendusta itu di dalam bahasa Arab namanya Dajjal. Demikian dari dulu. Dai-dai akhir zaman ini bukan ada sekarang saja.
Dulu mereka meramalkan. Siapa yang ingat dulu ada kitab besar namanya, judulnya Umur Umat Islam. Dulu tahun awal-awal 2000-an ada kitab Umur Umat Islam. Kitab ini dibantah oleh Ustadz Abdul Hakim Abdad. Di antara ramalannya, Dajjal akan keluar kalau meninggal Raja Fahad atau Saddam Hussein. Subhanallah, Raja Fahad sudah meninggal lama sudah. Raja Fahad, Raja Abdullah sudah meninggal. Nah, sekarang Raja Salman, Saddam sudah meninggal dunia. Mana? Maka demikian, kita hanya mengimani, janganlah kita meramalkan untuk Dajjal akan keluar. Memang tandanya akhir zaman. Semakin kesini semakin dekat dengan keluarnya Dajjal. Jadi tanda 3 tahun sudah kita ketahui tadi hadis. Di dalam hadis, tahun yang terakhir tidak ada hujan sama sekali. Maka kalau turun hujan itu kita senang, alhamdulillah. Paling tidak yaitu Dajjal belum apa? Belum keluar. Nah, kalau Dajjal junior tanya memang. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, babun sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil anbiya alaihi wassalam. Bab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami semua para nabi dan para rasul, yaitu pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami semua para nabi dan para rasul pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aituni fil hijr wa quraisyun tas'aluni an masraya fas'alatni an asya'a min baitil maqdis lam uthbitha faquribtu qurbatan ma quribtu mithlahu qattu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, aku ketika berada di Hijr, itu Hijr batu-batu yang ada di depan Ka'bah, yang dinamakan orang Hijr apa? Hijr Ismail. Padahal yang benar itu adalah Hijr Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Hijr, dan orang-orang Quraisy bertanya kepadaku tentang yaitu perjalananku pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Mereka bertanya tentang Baitul Maqdis. Pintunya ada berapa, temboknya berapa, tiangnya berapa. Aku tidak bisa menjawab. Maka aku sangat gelisah ketika itu. Aku menceritakan bahwasanya aku telah mendatangi Baitul Maqdis. Kemudian mereka bertanya, pintunya bagaimana? Warnanya apa? Dindingnya, bagian luarnya bagaimana? Aku tidak bisa menjawab, aku bingung. Fakuribtu, aku pun sedih. Aku didustakan. Karena aku tidak bisa menjawab. Farafa Allahu li an anzura ilaihi. Maka Allah memperlihatkan di depanku CCTV yang besar yang tidak dilihat oleh orang-orang. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anzuru ilaihi, aku melihat Masjidil Aqsa ada di depanku. Allahu Akbar. Ma yas'aluni an syai'in illa an ba'tuhum bih. Tidaklah mereka bertanya kepadaku tentang Baitul Maqdis kecuali aku menjawabnya. Dan orang-orang Quraisy itu tahu Baitul Maqdis, karena mereka kalau ke negeri Syam melewati Baitul Maqdis, melihat. Maka mereka bertanya tentang Baitul Maqdis, tentang Palestina,
Tentang Masjidil Aqsa Allah memperlihatkan. Apa yang mereka tanyakan Allah perlihatkan. Aku langsung jawab. Wa qad ra'aituni fi jama'atin minal anbiya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan ceritanya. Aku ketika itu, yaitu ketika peristiwa Isra, aku melihat semua para nabi dan para rasul, kumpulan para nabi dan para rasul. Faida Musa alaihissalam qaimun yusalli. Aku melihat Nabi Musa berdiri mengerjakan sholat. Faida rajulun darbun ja'dun ka'annahu min rijali shanu'ah. Aku melihat Nabi Musa adalah orang yang kuat, yang rambutnya kaku seperti laki-laki dari Shanu'ah. Wa idza Isa alaihi wassalam, wa idza Isa bin Maryam qaimun yusalli. Dan aku melihat Nabi Isa alaihi salam berdiri mengerjakan salat. Aqrabun nasi bihi syabahan Urwah ibnu Mas'ud Ats-Tsaqafi. Sahabat yang paling mirip dengan Nabi Isa alaihi salam adalah Urwah ibnu Mas'ud Ats-Tsaqafi. Wa idza Ibrahim alaihi salam qaimun yusalli. Aku juga melihat Nabi Ibrahim alaihi salam berdiri mengerjakan salat. Asbahun nasi bihi sahibukum, yakni nafsahu. Dan orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah yaitu teman kalian ini, yaitu aku. Kata Nabi SAW, aku adalah orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Fahanatis salah. Kemudian datanglah waktu salat. Fa'amamtuhum. Aku pun mengimami mereka semua. Falamma faragtu minas salah, qala li qailun ya Muhammad, hada malikun sahibun nar. Fasallim alaihi faltafattu ilaihi fabada'ani bisalam. Kemudian malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, itu adalah Malik, penjaga neraka. Salamlah, ucapkan salam kepadanya. Aku pun menoleh, tiba-tiba dia lebih dahulu mengucapkan salam kepadaku. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, bahwasannya Nabi SAW mengimami semua para nabi dan para rasul pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahwasannya Nabi SAW mengimami semua para nabi dan para rasul pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna Allah atla'a ba'dal ghaib ala anbiya'ihi. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sebagian ilmu ghaib kepada para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sebagian ilmu gaib kepada para nabi dan para rasul. Jadi para nabi dan para rasul diberitahu ilmu gaib sedikit, diperlihatkan. Maka ketika itu Nabi SAW ditanya, tidak bisa menjawab, sampai bingung, banyak pertanyaan, Nabi SAW tidak menjawab, sampai Allah memperlihatkan gaib. Yaitu Allah langsung memperlihatkan siaran langsung yang terjadi, yaitu di Palestina di zaman tersebut. Kalau sekarang siaran langsung itu biasa. Kalau dahulu sebelum adanya peralatan yang seperti ini, maka
Nabi SAW menjawab pertanyaan mereka satu persatu. Setiap pertanyaan mereka, apabila mereka bertanya tentang tiang, Allah memperlihatkan tiang. Apabila yang ditanyakan tentang depannya Masjidil Aqsa, diperlihatkan oleh Allah. Diperlihatkan semua dari apa yang ditanyakan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi SAW. Itu pun mereka tetap mengatakan Nabi SAW kadzab, pendusta. Allahu Akbar. Padahal semua yang mereka tanyakan dijawab oleh Rasulullah SAW dengan benar dan pasti. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam imamul anbiya wal mursalin. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imamnya para nabi dan para rasul. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imamnya para nabi dan para rasul. Jadi para ulama mengatakan Nabi SAW itu lebih mulia dibandingkan para nabi dan para rasul, bukan perbandingan perorangan. Tetapi perbandingannya adalah jika semuanya dikumpulkan jadi satu, kemudian ditimbang dengan Nabi SAW, maka lebih mulia Nabi Muhammad SAW di sisi Allah. Bahkan apabila Nabi SAW dibandingkan dengan arsy, maka Nabi SAW lebih mulia daripada arsy yang Allah bersemayam di atasnya. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi salatul jamaah syari'atu jami'il anbiya. Salat berjamaah adalah syariat semua para nabi dan para rasul. Salat berjamaah adalah syariatnya semua para nabi dan para rasul. Ada syariat salat berjamaah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua para nabi dan para rasul. Wallahu taala a'lam. Kemudian hadis berikutnya satu lagi, babu intiha'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sidratil muntaha fil Isra. Bahwasannya bab intiha'un Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sidratul muntaha fil Isra. Bab Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj sampai ke tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Apa yang dimaksud Sidratul Muntaha ya ikhwah? Pohon bidara. Tapi sangat bagus. Setiap takdir yang turun diambil para malaikat dari Sidratul Muntaha. Setiap doa yang naik diangkat oleh Allah dari Sidratul Muntaha. Jadi takdir yang turun dari Sidratul Muntaha. Doa yang naik sampai Sidratul Muntaha. Jadi doa kita apabila ikhlas karena Allah, tulus karena Allah, sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi doa manusia sampai ke Sidratul Muntaha doanya. Ataupun zatnya manusia tidak ada yang sampai ke Sidratul Muntaha kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sidratul Muntaha itu sangat indah, berwarna-warni. Tidak ada yang bisa mensifatinya, keindahannya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuhiya bihi ila Sidratil Muntaha.
ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau sampai di Sidratul Muntaha. Wa hiya fis sama'is sadisah. Sidratul Muntaha di langit yang ke-6. Nah, ini dikomentari oleh para ulama. Di langit yang ke-6 ada langit ke-7. Sidratul Muntaha itu di langit yang ke-7, di atas langit yang ke-7. Jadi hadis ini adalah yaitu kekeliruan perawi hadis. Maka dikomentari oleh Hafidz Ibnu Hajar dan para ulama, wa hiya fis sama'i as-sadisah. Yang benar adalah wa hiya fis sama'is sabi'ah. Sidratul Muntaha itu di atas langit yang ke-7. Sebagaimana hadis yang kita baca kemarin. Di langit yang ke-6 Nabi SAW bertemu Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Musa. Kemudian baru naik ke langit ke-7 bertemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bersandar di Ka'bah yang ada di langit ke-7. Namanya apa? Baitul Ma'mur. Baru naik lagi ke tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Demikian. Yantahi ilaihi ma ya'ruju minal ard fayuqbadu minha. Yantahi itu berhenti, yang naik dari langit, yang naik dari bumi ke langit. Doa hamba diambil, yaqbidu, diambil dari Sidratul Muntaha. Wa ilaiha yantahi ma yuhbatu min fawqiha. Dan dari Sidratul Muntaha turun apa yang ditakdirkan oleh Allah. Jadi Allah di atas arsy, Allah mentakdirkan sesuatu. Sampai di Sidratul Muntaha diambil oleh para malaikat. Fayuqbadu minha qala id yakhsha sidrata ma yakhsha. Id yakhsha sidrata ma yakhsha. Ketika Sidratul Muntaha diliputi dengan warna-warna yang indah. Saking indahnya Nabi SAW tidak tahu. Saking indahnya. Qala firashun min dahab. Diliputi yaitu firash, kasur atau ranjang dari emas. Artinya banyak sekali keindahan-keindahan yang ada di tempat tersebut. Pohon dan yang lainnya. Qala fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi 3 hal di tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Qala u'tiya salawatil khams. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi salat 5 waktu. Wa u'tiya khawatima suratil Baqarah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi 2 surat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Ini adalah surat yang agung. Wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummatihi syai'an al-muqhimat. Dan umat Islam yang melakukan dosa besar selama mereka tidak menyekutukan Allah, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umat Islam walaupun dosanya banyak, tapi mereka bertauhid, bertemu dengan Allah, tidak pernah melakukan perbuatan syirik, maka mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, la yablughu sidratal muntaha illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang nabi pun yang mencapai Sidratul Muntaha. Tidak ada seorang nabi pun yang mencapai Sidratul Muntaha kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan yaitu mulianya
kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam ketika mendapatkan Taurat, beliau naik kemana? Kemana? Tur Saina. Naik ke atas gunung Tur Saina. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit, yaitu Sidratul Muntaha. Bukan hanya langit, tapi atasnya langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi itsbatu sifatil uluwi lillah, mengimani sifat ketinggian Allah. Mengimani sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau Allah ada di mana-mana, apa artinya? Sampai ke tempat apa? Sidratul Muntaha, enggak ada kelebihannya. Ya sama saja. Ke Sidratul Muntaha atau yang lainnya enggak ada kelebihannya. Maka demikian akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini adalah akidah fitrah. Akidah awam, orang awam, mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang paling tinggi. Maka Nabi SAW dipanggil menghadap Allah, yaitu di tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Hanya saja ketika itu Nabi SAW tidak melihat Allah. Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu? Qala nurun anna arahu, cahaya yang menghalangi aku dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi bayanu jamali sidratil muntaha, keterangan tentang indahnya Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha itu tempat yang sangat indah. Di situ ada pohon bidara yang sangat indah. Jangan membayangkan pohon bidara yang di pinggir omai sampean. Akhir ini nyocok-nyocok gitu. Tidak sama. Dan di Sidratul Muntaha, sidra di sini, sidr, pohon bidara di sini, dunia. Ini Sidratul Muntaha. Di bawah arsy. Dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Di situ doa manusia sampai Sidratul Muntaha diambil oleh Allah. Dan takdir Allah turun ke Sidratul Muntaha, kemudian diambil oleh para malaikat untuk dilaksanakan dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya, fihi fadlu khawatimah suratil Baqarah, keutamaan 2 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Keutamaan 2 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Subhanallah, kita sering melupakannya. Jadi para ulama mengatakan ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'aha fi lailatin kafatahu. Siapa yang membaca 2 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah, Allah akan mencukupinya. Para ulama mengatakan Allah mencukupinya dari sholat malam. Artinya Allah memudahkan dia sholat malam. Jadi bacalah ini sebelum tidur. Jadi di antara zikir yang sering kita lupakan sehingga kita berat bangun untuk sholat malam. Siapa yang membaca 2 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah, kafata, Allah mencukupinya. Para ulama mengatakan Allah mencukupinya dari sholat malam. Artinya Allah memudahkan dia. Jadi untuk mengerjakan sholat tahajud, bangun sholat malam. Pelajaran berikutnya, fihi anna ashabal kabair tahta masyiatillah. Pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah.
Pelaku dosa besar tahta masyiatillah. Mereka di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah langsung, yaitu mengampuni dosa-dosanya dan tidak mampir ke neraka, langsung masuk surga. Kalau Allah menghendaki, Allah mensucikan dosa-dosanya dengan disiksa apa? Di neraka. Kemudian dikeluarkan lalu dimasukkan ke dalam surga. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran fihi bayanu fadli tauhid, keutamaan tauhid. Jadi orang yang bertauhid walaupun banyak dosanya, mereka tidak akan kekal di neraka selama-lamanya. Kemudian pelajaran berikutnya fihi ahammiyatu sholawatil khams, pentingnya sholat 5 waktu. Pentingnya sholat 5 waktu. Jadi saking pentingnya ibadah sholat, maka Allah mewajibkannya pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj, sampai diangkat ke langit yang ke-7, bahkan sampai di tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Itu menunjukkan pentingnya sholat 5 waktu. Maka perbaikilah sholat kita. Jangan sekedar sholat menggugurkan kewajiban. Perbaikilah sholat kita, tumakninahnya, kehusukannya. Kemudian diantaranya perbaikilah tepat waktunya. Perbaikilah tepat waktunya ya ikhwah. Ini adalah ibadah yang agung, ibadah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW, yaitu sholat tepat waktu akan bermanfaat dengan kita, sangat bermanfaat bagi kita, akan memperbaiki hati kita yang banyak kotorannya, akan memperbaiki kemalasan kita, akan memperbaiki amal kita. Nabi SAW bersabda, "Idza saluhat saluha sa'iru amali." Jika sholatnya bagus, amalnya yang lain ikut bagus. Matanya akan diperbagusi oleh Allah, lisannya akan diperbagusi oleh Allah, hatinya pun sama akan diperbagusi oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa aqimis sholata, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Dan tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholatlah tepat waktu. Demikian pula ibu-ibu, jangan mentang-mentang gak wajib sholat berjamaah. Sholat duhur 2:30 dilungkas mari asar. Ini tidak baik. Maka Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Amal apa yang paling afdal? Qala as-salatu ala waqtiha. Di antaranya jawaban yang pertama adalah imanun billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, apa lagi? Tsumma ayyun? Qala as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Jadi demikian, kalau kita ini jujur kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah saya minta salat tepat waktu, Allah memberi ya ikhwan. Allah memberi, jangan bosan-bosan minta kepada Allah. Jadi ini manfaatnya ngaji. Jadi manfaat ngaji bukan hanya menambah ilmu, tapi tambah amal, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya kalau kita ini salat terlambat, kita ada introspeksi. Bahkan kita ketinggalan jamaah selesai, kita biasa-biasa saja. Maka keimanan kita ya standar-standar saja. Ketakwaan kita pun naik turun. Tapi kalau kita menjaga sholat tepat waktu, insya Allah akan memperbaiki hati kita. Allah akan memperbaiki keimanan kita. Bayangkan setiap hari 5 kali kita kepingin iman kita dinaikkan oleh Allah. Setiap hari 5 kali, insya Allah, subhanallah. Nanti sholat duhur jam 11 lewat 46 menit. Harus kita tahu, 45 menit saya harus persiapan. Kalau saya istirahat, saya harus bangun jam 11.30.
Kalau saya kerja harus saya pasang alarm. Jam 11:30 saya harus berangkat ke masjid. Minta kepada Allah, ya Allah, saya minta sholat tepat waktu. Saya minta ibadah yang agung ini. Ibadah yang paling agung itu sholat. Setelah iman, ibadah yang paling agung bukan haji, bukan umroh, sholat. Sholat ini 5 kali sehari. Apakah tidak layak untuk diperbaiki sholat kita? Nanti Allah akan memperbaiki hati kita, rasakan. Allah akan memperbaiki mata kita. Allah memperbaiki yaitu amal-amal kita. Maka Nabi SAW bersabda, "Idza saluhat saluha sairu amili." Jika sholatnya bagus, amal yang lain akan bagus. Kalau sholatnya diakhirkan, sholatnya diremehkan, maka Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Muslim, "La yazalu qaumun yuakhiruna sholata hatta yuakhirahumullah." Tidaklah suatu kaum selalu mengakhirkan sholat. Masbuk biasa, koyo-koyo jamin surga, padahal masbuk terus. Soalnya dia itu jadi admin pengajian. Aku admin pengajian, jamin surga. Sukoi sopo. Jelas ya. Sukoi itu kondi, admin itu semakin jadi admin, semakin semangat ibadah. Bukan semangat noto bangku toh. Sama noto rekaman. Subhanallah, dekat dengan ustadznya. Apa yang dibanggakan? Amalnya sedikit, gak perlu dibanggakan. Para ulama dekat dengan guru itu senang karena mendekatkan dengan Allah. Itu yang dibanggakan, karena dekat dengan Allah. Bukan untuk selfie, dekat dengan ustadz selfie. Subhanallah. Jadi ustadz itu kayak artis sekarang. Jadi ustadz kayak artis. Kalau iman tidak bertambah, sholat masbuk, mari selfie ambil ustadz masbuk. Jangan-jangan ustadznya juga masbuk. Subhanallah. Ini subhanallah, mari kita ngaji yang benar-benar ngaji amal, mendoakan kebaikan untuk orang lain. Kalau orang terlambat jangan dirasani. Tonton jangan, itu ghibah. Jangan ghibah. Kalau kita yang terlambat, ayo kita rasani. Kita hanya menyayangkan sakno fulan, ya Allah, fulan terlambat, fulan masuk. Karena banyak, jarang orang yang memperhatikan masalah ini, sedikit orang yang memperhatikan tentang pentingnya sholat tepat waktu. Padahal Nabi SAW mensabdakannya banyak sekali hadis-hadis tentang anjuran, yaitu memperhatikan sholat. Ini menunjukkan pentingnya sholat. Saking pentingnya sholat itu wajibnya di Sidratul Muntaha. Saking pentingnya supaya kita memperhatikan, supaya kita memperbaiki. Setiap hari perbaiki sholat kita. Setiap hari perbaiki sholat kita. Kalau kurang khusyuk, ya Allah kenapa kok kurang khusyuk. Tapi jangan pernah kita itu kalau sudah tepat waktu lalu bangga, jangan. Karena kalau sudah tepat waktu, minta lagi, ya Allah saya minta tambah tawadhu, tambah takwa. Minta saya tepat lagi, ya Allah sholat asar. Sholat asar tepat waktu, alhamdulillah, bersyukur. Saya minta sholat maghrib. Terus setiap hari kita memperbarui iman kita dengan doa. Adapun kita sholat saja gak doa-doa, yang masbuk biasa, ketiduran la yukallifullahu nafsan illa usaha. Karena kayak dalil la yukallifullahu nafsan illa usaha. Imannya ya gak ada usahanya, tidak ada kesungguhannya. Tapi para sahabat tidak demikian. Kalau mereka ketinggalan, mereka sedih. Sa'id Ibnul Musayyab ketinggalan sholat berjamaah menjerit, kayak mau pingsan, menjeritnya saking sedihnya. Demikian. Maka marilah kita memperbaiki ibadah kita, karena terutama ibadah sholat ini adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Di sini ada 2 pertanyaan, sedikit saja ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya mengenai mayit di dalam alam barzah. Apakah mayit mengetahui orang yang menziarahinya, semisal ibu telah meninggal dunia, kemudian anaknya berziarah ke kuburan,
Apakah sang ibu mengetahui kedatangan anaknya? Apakah kondisi ibu senang ketika datang anaknya? Ibu senang, alhamdulillah anakku tekore. Ya, wallahu alam, mana dalilnya? Jadi mayit itu tidak mengetahui yang gaib. Jelas ya? Mayit tidak mengetahui yang gaib. Tapi mayit tahu kalau anak mendoakannya. Jadi kalau mayit mengetahui kedatangan orang yang menjenguknya, Allah alam, mana dalilnya? Yang ada dalilnya itu apabila orang telah meninggal dunia, maka dia mendengarkan suara sendal orang yang mengantarkannya sampai yang terakhir, baru datang malaikat Mungkar dan Nakir untuk memberi pertanyaan di alam kubur. Jadi orang tua senang apabila kita mendoakannya, doanya sampai. Maka Nabi SAW bersabda, wasallu alayya, bersalawat kepadaku, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Salawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ali Zainal Abidin itu cucunya atau cicitnya Nabi SAW. Ada orang yang ziarah kuburan Nabi SAW. Maka Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicitnya Nabi SAW, berkata, ala uhadditsuka wahai fulan, apakah kamu mau saya beritahu hadis yang aku riwayatkan dari ayahku, dari Husain, dari kakekku, dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, la taj'al buyutakum kubura. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Wala taj'al qabri idan. Janganlah kalian selalu mendatangi kuburanku. Terus setiap malam Jumat kuburan, terutama malam Jumat Legi. Iya, kalau Kliwon enggak. Iya. Wala taj'al qabri idan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan menjadikan kuburanku selalu didatangi. Maka para ulama mengatakan jika kita umrah ziarah kubur sekali saja. Mengamalkan hadis tadi, jangan mengulang-ulang. Jadi sekali safar satu tok. Sama umrah sekarang enggak. Isu wasak-desakan. Desak-desakannya itu baca Al-Quran dapat 1 juz. Subhanallah. Kalau kita mau ziarah kubur sekali tok. Demikian. Sekali safar 1 kali saja. Mengamalkan hadis ini, jangan mengulang-ulang terus-menerus mendatangi kuburanku. Wasallu alayya, bersalawatlah kepadaku, sesungguhnya salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Mendoakan orang tua tidak harus mendatangi kuburan. Jelas ya? Maka namun sesekali tidak apa-apa. Yang penting jangan dirutinkan. Menjelang Ramadan ziarah kubur, menjelang Idul Fitri sebelum unjung wong tua disi mak seburon sengake mak yo kosong mak yo, maknya jawab iya podo-podo. Terus itu kondi. Kalau sampai minta restu ini syirik. Sampai minta restu kepada mayit ini kesyirikan. Sampai yaitu kita minta restu, minta maaf, ada ini bentuk kesyirikan. Ini bukan ajarannya Nabi SAW. Kalau doa sampai malaikat yang menyampaikannya. Demikian. Wallahu alam. Kemudian batasan apa saja yang tidak dibolehkan ketika ingin berziarah kubur kepada orang tua. Dikhawatirkan jatuh niyaha. Semisal apakah dibolehkan kita berziarah ke kuburan ibu yang telah meninggal dunia selain niat mengingat kematian, atau juga niat melepas rindu atau kangen? Kan tidak masalah, insya Allah tidak mengapa.
Yang penting jangan sampai kita komunikasi. Jangan sampai komunikasi. Karena tidak ada keterangan tentang hal tersebut. Bahkan itu diingkari oleh para ulama, meminta restu. Jadi kita ke sana untuk mendoakan. Kita ke sana untuk mendoakannya. Kalau kangen ya fitrah. Nabi SAW ketika melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah, beliau masih menyempatkan mendatangi kuburan ibunya. Itu menunjukkan fitrah. Nabi SAW menangis, Umar bin Khattab menangis, para sahabat ikut menangis, dan henti-henti menangis. Sedih Nabi SAW. Maka kita pun ikut sedih. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ma yubkika. Ya Rasulullah, ayahku dan ibuku sebagai tebusanmu, kenapa engkau menangis? Nabi SAW bersabda, istaghfartu rabbi an yaghfira li ummi falam ya'dan li. Aku meminta izin kepada Allah untuk beristighfar, memohonkan ampun untuk ibuku, namun Allah tidak mengizinkan aku. Aku ini minta izin, tidak diizinkan oleh Allah. Wasta'dzantu rabbi an yazura qabra ummi fa adinali. Aku lalu minta izin kepada Allah supaya aku dibolehkan menziarahi kuburan ibuku. Padahal ibunya sudah tidak diampuni oleh Allah, tapi tetap fitrah manusia. Rindu dengan orang tua itu tidak salah. Ini tidak sampai melampaui batas. Aku minta izin untuk menziarahinya, aku pun diizinkan. Aku pun menziarahinya, mengingat masa-masa dengan beliau. Tapi Nabi SAW ketika itu sedih. Tapi kesedihannya tidak yaitu menyembunyikan tentang hakikat ibunya, yaitu ibunya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena meninggal dunia dalam keadaan kesedihan. Apabila Nabi SAW sedih, kita pun ikut sedih. Bukan kita malah bangga-bangga menceritakan hadis ini, tidak. Sebagai bentuk yaitu kecintaan kita kepada Nabi SAW, kita pun ikut sedih. Tapi bukan berarti kita mengatakan ibunya Nabi SAW hidup lagi, kemudian beriman lalu masuk surga. Dari mana semuanya? Itu hadis palsu. Kita beribadah kepada Allah dengan hadis yang sahih. Kita beragama dengan hadis-hadis yang sahih, bukan hadis-hadis yang lemah ataupun hadis-hadis yang palsu. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.